Shalom. Shalom Bu, silakan masuk Bu, silakan duduk. Perkenalkan nama saya Biden Putri, kalau boleh saya tahu nama Ibu siapa ya? Perkenalkan Bu Bidan, nama saya Hen. Baik Ibu, ada yang bisa saya bantu? Begini Bu Bidan, akhir-akhir ini saya sering mengeluh. Sebelumnya, apakah Ibu memakai alat kontrasepsi? Ya Bu Bidan, saya memakai alat kontrasepsi untuk KB yang 3 bulan. Oh, kalau begitu, hal yang sedang terjadi dengan Ibu ini adalah efek samping dari pemakaian suntik KB 3 bulan ya? Oh begitu ya Bu Bidan. Memangnya efek samping dari suntik KB 3 bulan itu apa? Apa saja ya Bu Bidan? Begini Bu, ada beberapa efek samping dari suntik KB 3 bulan antara lain, pendarahan atau spotting ini terjadi karena adanya penebalan lender cervix. Kemudian terjadinya peningkatan berat badan. Ini dikarenakan hormon pada KB suntik memicu reaksi lapar di hipotalamus sehingga menyebabkan pengguna kontrasepsi tersebut lebih sering makan. Hal ini memicu penambahan berat badan. Kemudian, pada beberapa kasus juga terjadi pada sakit kepala berat. Oh begitu ya Bu Bidan. Terus apa solusi yang tepat untuk saya Bu Bidan? Bagaimana cara saya menanganinya? Untuk kasus pada ibu ini, saya anjurkan ibu untuk berpindah untuk menggunakan alat kontrasepsi lain. Bagaimana kalau ibu menggunakan alat kontrasepsi pil KB? Misalnya untuk melancarkan haid ibu. Bagaimana dengan efek sampingnya Bu Bidan? Penggunaan pil KB, biasanya efek samping yang terjadi adalah mual. Namun ada cara untuk menghindarinya, misalnya ibu dapat meminumnya bersamaan dengan makanan. Kemudian beberapa efek samping yang lain adalah sakit pada kepala dan terjadinya rasa yang tidak nyaman pada payudara. Ibu, namun hal ini terjadi pada penggunaan pil KB. Pertama saja, jika hal ini berkelanjutan, ibu bisa segera beralih ke alat kontrasepsi lain. Efek samping lain biasanya pengguna pil KB mengalami pendarahan secara tiba-tiba di luar masa haid. Namun ibu tidak perlu khawatir karena dengan mengonsumsi pil KB dengan waktu yang sama tiap hari kemungkinan bisa membantu meringankannya. Tapi berat badan saya malah naik. Bagaimana Bu Bidan? Oh, itu dikarenakan terjadinya penumpukan cairan. Efek samping ini biasanya tidak berlangsung lama kok, Bu, dan berat badan bisa kembali normal setelah beberapa waktu menggunakan pil KB. Oh, tapi saya pelupa Bu Bidan. Takutnya saya lupa meminumnya. Apakah ada solusi yang lain Bu Bidan? Kalau suntik KB 1 bulan gimana, Bu? Biasanya pengguna suntik KB 1 bulan dapat memperlancar haid bagi beberapa pemakai. Untuk efek sampingnya bagaimana Bu Bidan? Sebenarnya efek samping KB 1 bulan hampir sama saja dengan suntik KB 3 bulan, yaitu mengalami pendarahan atau spotting, sakit kepala, kenaikan berat badan, bahkan ada beberapa pengguna suntik KB 1 bulan biasanya mengalami mual. Tapi bedanya suntik KB 1 bulan biasanya dapat memperlancar siklus haid pada beberapa penggunanya. Beberapa penggunaannya. Berarti ada sebagian pengguna suntik KB 1 bulan yang tidak mengalami haid ya Bu Bidan? Memang Bu, biasanya itu tergantung dari hormon masing-masing. Kalau Ibu mau saya punya saran lain, cobalah untuk memakai alat kontrasepsi spiral atau yang sering disebut dengan implant. Efek samping penggunaan spiral itu seperti apa ya Bu Bidan? Efek sampingnya hampir sama dengan alat kontrasepsi lain. Misalnya amenor, pendarahan bercak ringan atau spotting, sakit kepala, nyeri pada payudara, dan adanya perasaan mual. Namun ada penambahan efek samping lain, misalnya terjadi kehamilan ektopik pada beberapa kasus. Pada pemasangannya kita harus melakukan pembedahan pada lengan kiri bagian atas. Oh, berarti harus dilukai gitu ya Bu Bidan? Iya Bu, selain itu juga setelah pemasangan implan, Ibu juga harus rutin melakukan kunjungan ulang untuk memeriksakan keadaan luka pada pemasangan implan itu. Apa aja alternatif lain Bu yang tidak memiliki efek samping yang banyak? Oh iya Bu, ada alternatif lain yang sangat cocok untuk Ibu, yaitu penggunaan AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim atau biasa disebut dengan IUD. Efek sampingnya tidak terlalu banyak. Biasanya efek sampingnya itu hanya berupa radang panggul, rasa nyeri pada pemasangan, sedikit mengganggu aktivitas seksual, dan ada beberapa memang bagi pengguna IUD yang merasakan gangguan haid. Namun kembali lagi tergantung pada hormon yang ada pada tubuh masing-masing. Cara pemasangannya bagaimana Bu Bidan?
Caranya dengan memasukkan IUD dalam rahim ibu dilakukan pada keadaan setelah ibu haid agar mengurangi rasa nyeri. Pemasangan menggunakan spekulum. Oh, begitu ya Bu Bidan. Kalau begitu, sepertinya saya akan memilih pemasangan IUD saja deh Bu Bidan. Iya Bu, bisa aja. Tapi apakah ibu sudah berkonsultasi dengan suami sebelumnya? Belum Bu Bidan. Alangkah lebih baiknya ibu berkonsultasi terlebih dahulu dengan suami. Shalom Bu Bidan. Shalom juga Ibu Eni.